Shalom jemaat Tuhan, saya Andrea. Selamat datang di Kingdom Division pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Pentingnya Firman Tuhan bagi Orang Percaya. Suatu hari ada seorang wartawan Kristen bertanya kepada seorang penginjil yang terkenal yang bernama Billy Graham. Dia bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Dr. Billy Graham menjawab, kuncinya ada 3. Pertama, membaca firman Tuhan. Kedua, membaca firman Tuhan. Dan ketiga, membaca firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya setiap hari itu sangat penting. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 juga dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Olehnya itu, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tetap tegap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah apapun yang menerpa hidup kita, kita tetap berdiri teguh. Karena dari firman Tuhan, sinar kebenaran firman Tuhan yang menerangi langkah kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa Alkitab yang adalah firman Allah begitu penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Firman Allah adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jelas bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh utamanya adalah Yesus Kristus, sang firman Allah itu sendiri. Mungkin ada katakan, di dalam perjanjian lama saya tidak pernah membaca firman Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa di dalam perjanjian lama dia tersembunyi dan masih dinantikan. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus dia dinyatakan dan kita bisa nikmati. Kita bisa nikmati kasih-Nya. Kita bisa baca, kita bisa lihat bahwa Yesus membuat mujizat. Seperti Yesus membuat mujizat pertama kali ketika ada pernikahan di Kana. Disitulah mujizat Yesus dinyatakan pertama kalinya. Jadi kita bisa menikmati betapa dahsyatnya, luar biasanya kebenaran firman Tuhan itu dan kebenaran akan Yesus Kristus itu. Karena di dalam perjanjian baru kita sudah bisa nikmati, kita bisa melihat dia menyembuhkan orang-orang lumpuh, dia mengasihi orang-orang berdosa, dan dia tidak pernah membeda-bedakan orang-orang di dalam ketika kita membaca di dalam perjanjian baru itu. Semua disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Dan dengan membaca firman Allah atau Alkitab, kita dapat menemukan dan mengenal pribadi Allah, pribadi Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah dahsyatnya mengapa kita dihimbau untuk selalu membaca firman Tuhan, karena firman itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Bahkan Yesus lahir dari firman, dia difirmankan Allah. Bahkan Yesus dan Allah adalah satu, dan dia sendiri adalah firman Allah. Bacalah firman Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akhiri Kingdom Division kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu di hari ini Tuhan. Kami bisa mengerti betapa pentingnya firman Tuhan bagi kami orang percaya. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa melekat dan berpegang kepada firman-Mu. Seringkali kami lupa dan mengabaikan akan firman-Mu Tuhan. Tetapi karena ketika kadang kami bangun pagi kami dengan segera melupakan Tuhan. Kami kadang memulai segala sesuatu dengan diri kami sendiri, mengandalkan pikiran kami. Kami melalaikan firman-Mu, kami tidak membaca firman-Mu, dan kami melangkah dengan pikiran kami sendiri.
Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ubahkan kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kamu bangun pagi ya Tuhan, biar kami selalu mengandalkan Engkau. Ketika kamu bangun pagi, kami memulai mesbah secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami terkoneksi dengan surga. Kami memiliki hubungan dengan Engkau ya Tuhan, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan kami. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari. Kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu dan Engkau, dan tanpa Engkau kami tersesat dan mungkin kami kalah di dalam kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, kami perlu selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami senantiasa dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk setia dan mulai bersandar pada firman-Mu dan tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami berdoa saat ini bagi yang sakit. Jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah. Seperti firman Tuhan katakan, oleh belur-belur Kristus Engkau telah menjadi sembuh, karena kami percaya kebenaran firman Tuhan memberikan kami kuasa untuk sembuh. Dan yang sedang lemah dan putus asa, kami berdoa Tuhan beri kekuatan baru dan semangat yang baru bagi mereka, agar mereka kembali melangkah dalam iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami masalah, apapun masalah dan persoalan mereka hadapi. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau beri jalan keluar ya Tuhan, dan pertolongan yang ajaib daripada Engkau. Terima kasih Tuhan ya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin.